Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di Sukabumi. Lebih tepatnya hari ini rutenya ke Gunung Malang nih, yang punya jalur nih 300 cc 2020. Yang ini 350 Cili. Ini 4 tak ya teman-teman, bisa dilihat dari penampilan jauhnya ini. Knalpotnya kalau yang 4 tak nih begini ya. Kalau yang 2 tak dia ada udangnya. Nah ini. Oke. Kita mau bahas singkat kedua motor ini bersama pawang kita. Ini mekanik KTM sebenarnya, cuman dipecat terus pindah ke Honda nih. Nah, gimana Kang? Ini motor CRF, kerja di KTM, baju TS, tolong. Saya ini multifungsi. Oh Jadi gitu. setiap medan juga ada kita. Setiap penguasaan semua unit kita udah menguasai gitu. Yang belakang joget. Kemarin Gimana? bongkar mesin ini, Iya. alatnya sekarang udah top ya. Oh. Mati ya. Oh mati kemarin. Bawahnya kurang begitu bagus. Yang punya nggak ada aman. Guys, 2020 itu serinya Portugal. Bisa kelihatan ya. Ini seri Portugal. Ciri-ciri yang 2019 ke 2020 buat teman-teman yang masih punya motor lokal yang belum tahu perbedaannya, itu dia ada beberapa kayak soket-soket body ini yang 2019 nggak bisa ke 2020. Perbedaannya sebenarnya minor-minor aja nih. Knalpotnya yang 2020 itu berbeda dudukan dengan 2019. Jadi KTM itu per 3 tahun. Contoh 2017 sampai 2019 itu bodinya sama, dudukannya, cuman dekalnya pasti beda-beda gitu kan. Knalpotnya sama, hampir semua sama. Nah nanti dari 2020 sampai 2022 itu dia beda lagi. Nih perbedaannya, dia ada garis-garis gini nih di knalpot yang 2020 ya teman-teman ya. Ini tapi udah ditutup pakai karbon. Oke. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok. Jadi kalau teman-teman lihat yang ininya garis-garis gini, itu berarti 2020 atau 2021. Gitu. Nah, untuk beberapa hal lain yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau beli KTM, Bang, bedanya 6 day sama reguler tuh apa sih? Nah, saya cerita dari pengalaman pribadi. Nanti kalau semuanya salah atau ada yang lebih expert dari saya yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, mekanik-mekanik atau penghobi-penghobi senior-senior saya di seluruh Indonesia, saya mohon maaf. Tapi kurang lebih ya, versi saya 6 day itu pertama lebih empuk. Dia shocknya semua lebih empuk. Sebagian orang untuk yang suka speed katanya 6 day nggak enak, harus di setel ulang, ada yang bilang gitu. Tapi kalau buat saya 6 day itu memang lebih empuk. Ya itu balik lagi ke kita seleranya kayak gimana. Kalau yang suka ngebut-kebutan biasanya yang empuk itu di setel keras. Tapi tetap belinya 6 day gitu, karena 6 day itu biasanya ya beberapa partnya sudah racing. Salah satunya ini sudah pakai CNC nih. Kalau yang nggak 6 day itu ininya pasti belum CNC nih. Dia pakainya aluminium. Aluminiumnya jenisnya kayak gini nih warnanya. Nah gitu maksudnya. Kalau yang 6 day itu pasti udah tuh ya contohnya ya. Nah ini juga nih, tuh kan. Nah ini adalah tipe 6 day. Udah kita ambil mudah dari situ dulu. Setelah itu stang kan orang-orang banyaknya diganti juga rental twin wall kan. Tapi kalau yang standarnya dia ada tulisannya 6 day. Ban juga ada tulisannya kalau dari pabrik. Bukan di ban, di pelek. Nih ada tulisannya. Ya, ini ada tulisannya nih 6 day. Terus selain dari ini, triple clamp, ada beberapa tipe yang special edition. Biasanya dia ininya udah tromolnya udah CNC nih. Kalau yang special edition jenisnya kayak Rodeo, KTM Rodeo atau KTM West yang sekarang tuh yang 350. Tuh ininya udah CNC. Terus ininya juga nih pentil-pentilnya udah CNC juga. Oke. Gitu. Nah untuk modifikasi di motor ini nggak banyak ya, cuman ini handguard. Ini saya nggak tahu mereknya apa, sepertinya ini dilepas nih, dia mereknya adanya di sini nih.
Maaf ya saya nggak hafal. Nah di sini ada mereknya nih biasanya nih. Tapi ini jelas sih ini original sih. Untuk yang beginian biasanya 1,4 sampai 2,5 tergantung mereknya ya. Ini udah gantian. Terus untuk fan yang 6D itu biasanya sudah dapat fan. Ini contohnya ya, perbedaan 6D dengan reguler tuh. Untuk yang ini fannya bisa dilihat tuh. Spal mereknya. Kalau teman-teman beli KTM, beli SE yang merek ininya Panasonic, itu biasanya punya VR atau punya Vision. Hati-hati. Kalau merek Spal itu kan original pabrikan, rekomendasi buat KTM di 4 sampai 5 jutaan. Nah ini dari sini ada tulisannya nih, Motorrad Lubricants. Oke, nah ini untuk setelannya. Nah ini yang 6D ini 2020 nih udah gini. Jadi 2019 ke 2020 menurut pengalaman saya, karena saya dua-duanya pernah pakai, pernah punya, alhamdulillah teman-teman ya. 2020 tuh lebih empuk, shocknya lebih advance dia, lebih bagus daripada 2019. Untuk performa lebih mirip-mirip lah, 2019 sama 2020 tuh mirip-mirip. Kalau yang 2 tak 2018 itu adalah menurut saya KTM injeksi yang performanya masih buruk. Maksudnya buruk gimana bang? Karena 2017 itu kan masih karbu sampai 2018 awal kalau tidak salah. Nah itu penyempurnaan mereka itu percobaan pertama mereka, pembuatan pertama injeksi itu tahun 2018. Nah kita pernah konsultasi ke KTM 2018 itu belum mementingkan performa waktu itu. Jadi masih masa transisi ya dari karburator ke injeksi. Masih ada beberapa eksperimen. Tapi untuk teman-teman yang sekarang sudah terlanjur punya KTM 300 2018, tolong datang ke KTM terdekat atau ke Jakarta atau komen di YouTube saya. Saya ada kontaknya mekanik yang bisa upgrade. Upgrade-nya bukan dari mekanik biasa ya. Jadi dari KTM langsung itu udah ada perubahan mappingnya. Mappingnya tuh biasanya di kabel sini ya. Jadi di upgrade di sini nih. Pakai remap yang 2019 dan itu nggak boleh di bengkel biasa. Saya kasih tahu ya, nggak boleh di bengkel biasa, harus di KTM. Sekalinya error kita puyeng. Bang, kenapa sih ada 6D ada reguler? Nah itu kan tipe ya namanya ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu, 6D itu awal mulanya itu saat KTM melakukan lomba atau kayak semacam hard enduro lah ya, enduro explore. Itu tes kekuatan mesin selama 6 hari berturut-turut gitu. Hasil penyempurnaannya motor KTM, makanya bandel dan bertenaga itu, ya itulah mulailah KTM klaim seri mereka tuh 6D gitu. Awal mulanya seperti itu. Bang, kenapa sih jenis KTM per tahun itu biasanya ditentuin tiap negara? Kenapa sih tahun ini keluarnya di Prancis, tahun depan keluarnya di Jerman seumpamanya nih? Kenapa tahun-tahun besok Portugal? Kenapa tahun ini Itali? Nah itu KTM itu bikin seri tahun motor itu berdasarkan event dia. Event dia nanti 2022 di mana? Contohnya Indonesia. Berarti nanti KTM 2022 itu launchingnya serinya Indonesia. Gitu guys. Makanya ada tahun-tahunnya kan? Ada tahun-tahunnya untuk KTM itu. Di 2021 ini kita Itali. Oke. Nah ini motor pakaian kita. Itu Itali. Kalau yang tahun kemarin kan Portugal 2020. Perbedaannya itu ya. Jadi buat teman-teman biar, maaf nggak maksud ngajarin, cuman kita berbagi ilmu aja. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang nanti mau beli gitu. Nih 2019 sama 2020 itu ada perbedaan yang lumayan sih menurut saya. Shocknya yang itu lebih empuk, yang ini masih belum terlalu empuk menurut saya. KTM tetap enak, cuman yang ini lebih sempurna gitu maksudnya. Nggak maksud bilang yang 2019 itu nggak bagus ya, semuanya bagus, cuman 2020 itu teknologinya lebih advance. Perbedaannya cuman tulisan gini doang sih, Explore 48. Apa Explore By ini? Apa Explore YB ini? Nggak, barangkali salah. Nah ini dia Explore-nya udah open cartridge nih. Nah ini kan, ini 2020 nih, bisa kelihatan sama teman-teman tulisannya gitu. Nah
Di sini ini udah ada sealnya ya, ini dipasang biar penampang atasnya ini nggak lecet. Biasanya kan kena ini nih, gesek gitu. Nanti ini pakai ini nih nggak lecet nih. Ini pelindung. Oke. Terus selain itu ini juga penting, canyon dancer buat ngiket motor kalau lagi loading. Ini udah ada juga nih pelindungnya nih, pelindung cakram depan tuh. Ini menghindar dari batu-batu. Kalau sampai peang ataupun ini penyok kan susah. Pelindung disc guard belakang juga udah ada. Ini disc guard belakang tuh udah ada. Oke. Ini juga pelindung knalpot juga udah ada. Ini untuk seri yang 300 2017, 18, 19, 2020 lah ya. Itu sebenarnya mudah banget. Bisa lihat dari beberapa contoh tadi yang saya bilangin. Kalau 2018 pertama, 2018 yang 2 tak ya, kita ngomongin yang 2 tak kan perutnya cembung kayak gini nih, perut knalpotnya. Nah, dia udah ada tempat oli samping di sini nih. Jadi olinya sudah terpisah yang 2018. Tapi 2018 awal masih ada juga yang karbu. Maaf kalau ada salah dikoreksi. Tapi 2018 Friends itu setahu saya udah injeksi. Nah, jadi kalau ada motor yang ininya olinya sudah terpisah di sini, di sasis nih tabung olinya, itu pasti 2018 ke atas. Nah, cara ngebedain yang kedua, kalau dia 2018 atau 2019, dia knalpotnya polos. Polos aja gitu, rata begini. Nah, kalau yang ini, kan ini 2020. Dia udah ada garis-garisnya nih. Ini melingkar sampai ke atas sini. Berarti itu serinya 2020 atau 2021. Oke, sederhana ya. Tiba-tiba ini nggak ada bang, tapi motornya masih bagus kayaknya. Nah, itu berarti kemungkinan besar 2017 ke bawah. Gitu. Kalau 2016 ke bawah ya beda lagi, bentuknya juga beda. Sama ini. Lampunya juga beda, ininya dudukan lampunya nih kalau yang 2016 kan beda. 14, 15, 16 tuh sama tuh. Saya pernah punya yang Argentina 2015. Oh iya, 2015-16 itu saya baru inget bedanya ininya nih, teman-teman. Kalau dari bentuk ya maaf kalau salah. Nah, dia ininya gede banget nih. Ke sini. Lebih panjang, ininya gendut nih pokoknya nih, nggak ramping. Tapi kalau dia udah diganti body ya jadi ringkes, jadi simple juga sih, jadi ini juga, jadi kecil juga. Jadi ininya dia gede banget nih. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, ini sekarang kita bahas yang 350 Chile. Ya, saya pernah pakai, saya bikin waktu itu full hitam. Saya namain Black Mamba dulu. Saya full hitam semua. Nah, untuk yang 350 ini biasanya untuk orang-orang yang sudah pro atau pemain-pemain tanjakan. Kenapa? Karena dia torsinya sangat berlimpah sekali. Untuk pasaran, sekedar informasi bahwa KTM itu 350 sama 250 lebih kuat harga yang 350 karena ini peminatnya lebih banyak. Biasanya upgradean orang dari yang 250. Itu dulu kayaknya reviewnya hari ini. Kita takut kesiangan, ini mau ngegas.